Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemerintah telah menaikkan level PPKM untuk sejumlah wilayah aglomerasi termasuk Jabodetabek. Peningkatan status ini berlaku mulai 8 hingga 14 Februari mendatang. Pengetatan kegiatan masyarakat pun dilakukan dengan tujuan untuk menekan laju penularan COVID-19. Terlebih sudah ada 3 provinsi yang kenaikan kasus hariannya telah melampaui angka kasus saat puncak gelombang kedua tahun lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap, saat ini sudah ada 3 provinsi yang memiliki jumlah kasus yang lebih tinggi dari puncak kasus COVID-19 akibat varian Delta pertengahan tahun lalu. Ketiga provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Banten, dan Bali. Menkes memaparkan bahwa kasus harian DKI Jakarta telah mencapai 15.800 kasus pada 6 Februari. Padahal saat puncak gelombang kedua pertengahan tahun lalu, kasus harian tertinggi adalah 14.600 kasus. Provinsi Banten juga telah mencapai 4.800, melampaui dari puncak gelombang kedua 3.900 kasus. Demikian pula Bali, telah naik hingga 2.000 kasus, padahal sebelumnya tertinggi hanya mencapai 1.900 kasus. Namun tingkat keterisian rumah sakit di 3 provinsi tersebut disebut masih di angka 30 hingga 50%. Sekarang sudah ada 3 provinsi yang jumlah kasusnya melebihi jumlah kasus gelombang Delta yang lalu. Pertama DKI Jakarta, jumlah kasusnya kemarin sudah mencapai 15.800, padahal puncak tertingginya DKI sebelumnya 14.600. Kemudian Provinsi Banten yang jumlah kasusnya mencapai 4.800, padahal di gelombang Delta yang kemarin paling tinggi 3.900, dan Provinsi Bali yang jumlah kasusnya sudah sempat menyentuh 2.000, sedangkan tertinggi di gelombang Delta 1.900. Tidak usah panik kalau melihat jumlah kasusnya naik tinggi. Karena memang yang lebih penting yaitu yang masuk rumah sakit dan wafat itu jauh lebih rendah dan masih bisa terkendali. Melihat kondisi saat ini, pemerintah pusat pun akhirnya menaikkan level PPKM ke level 3 untuk aglomerasi Jabodetabek, DIY, Bali, dan Bandung Raya. Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan menyebut, level asesmen di Jabodetabek naik akibat rendahnya tracing, sementara di Bali akibat rawat inap yang meningkat. Berdasarkan level asesmen saat ini, kami sampaikan bahwa aglomerasi Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus, tetapi juga karena rendahnya tracing. Bali juga naik ke level 3, salah satunya disebabkan oleh rawat inap yang meningkat. Dengan perubahan level PPKM di Jawa Bali, perubahan yang terjadi adalah supermarket dan mal buka sampai pukul 21 dengan 60% pengunjung. Untuk pengunjung anak di bawah 12 tahun, minimal dosis 1 vaksin. Syarat anak ini juga berlaku untuk bioskop. Untuk warung, lapak, resto, kafe, buka sampai pukul 9 malam dengan 60% pengunjung. Pasar raya buka sampai pukul 20 dengan 60% pengunjung. Tempat ibadah maksimal 50% kapasitas, dan seni budaya 25% kapasitas. Sedangkan untuk industri, orientasi ekspor dan domestik tetap beroperasi dengan 75% karyawan dengan vaksinasi dosis 2. Luhut juga menyebut, karena karakteristik varian Omikron yang berbeda dengan Delta, maka pengetatan lebih terarah pada kelompok rentan, diantaranya lansia dan komorbid. Dihadapkan pada karakteristik varian Omikron yang berbeda dengan varian Delta, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian aturan level 3 dengan kebijakan pengetatan yang lebih terarah bagi kelompok lansia, komorbid, dan belum divaksin. Jadi target pemerintah ke sana. Bagaimana pendapat epidemiolog terkait kenaikan level PPKM ini? Epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono menilai, permintaan Presiden mengevaluasi PPKM berlevel harusnya direspon dengan perubahan kriteria levelnya, jangan memakai kriteria level yang lama.
Seharusnya level tersebut dievaluasi apakah masih sesuai atau tidak dengan kondisi saat ini karena perkembangan varian yang berbeda. Oh, jadi maksud Anda ini harus disesuaikan kriteria dalam setiap level karena memang perkembangan variannya juga berbeda ya. Mungkin ketika aturan PPKM level itu dibuat masih dengan varian yang lama. Tapi kalau sekarang dengan varian Omikron yang karakteristiknya berbeda, harus dibuat kriteria yang berbeda untuk tiap levelnya. Betul sekali Mbak. Jadi ya menurut saya karena kita berhadapan dengan Omikron yang 5 kali penularannya dari Delta, itu harusnya kita punya sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda itu direfleksikan dengan PPKM berlevel. PPKM level itu harus berbeda dari sebelumnya, begitu Mbak. Dengan status PPKM level 3 di wilayah DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta kepada kelompok lanjut usia dan anak-anak agar tetap berada di rumah dan meminta masyarakat tidak menyepelekan protokol kesehatan. Bagi orang tua dan anak-anak agar tetap berada di rumah, dan semua juga seperti yang sering sampaikan Pak Jokowi, berada di rumah sekalipun bekerja, kalau bisa dilakukan di rumah, lakukan di rumah ya. Level 3 sampai dengan tanggal 14. Kita berharap dengan adanya peningkatan level ini tentu adanya penurunan kapasitas operasional, penurunan jam operasional. Masyarakat juga diimbau tidak panik, tetapi juga tidak jumawa, dan diminta mengurangi mobilitas terlebih di kota yang kasus COVID-19 sedang tinggi. Ya, sekali lagi, jangan panik, tapi juga jangan jumawa, tetap waspada. Kalau sedang naik kotanya kita, kurangi mobilitas, stay aja di rumah. Insya Allah nanti di akhir Februari kita bisa mengatasi pandemi. Tim Liputan, Metro TV. Kian hari kasus COVID-19 varian Omikron semakin mengkhawatirkan. Kita semua harus bersinergi untuk menangkal semakin parahnya penyebaran Omikron di sekeliling kita. Tentunya dengan mematuhi aturan PPKM level 3 yang mulai diterapkan kembali di ibu kota dan beberapa wilayah lain. Nah pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihatnya melalui pemaparan infografis berikut ini. Tahukah Anda cegah tangkal amukan Omikron di ibu kota? Sebetulnya seperti apa cakupan wilayah-wilayahnya yang ditetapkan PPKM level 3 ini selain tentunya wilayah aglomerasi dari Jabodetabek. Sebelumnya hal ini tercantum dalam Inmen Dagri nomor 9 tahun 2022 tentang PPKM level 3, 2, 1 COVID-19 di wilayah Jawa Bali. Nah kita lihat pertama adalah wilayahnya pemirsa di infografis sebelumnya. Selain aglomerasi wilayah Jabodetabek, PPKM level 3 ini juga diterapkan di wilayah lain, diantaranya daerah istimewa Yogyakarta, kemudian juga Bandung serta Bali. Nah kita lihat lagi alasan naik ke PPKM level 3 itu adalah selain tentunya terkait dengan peningkatan drastis harian COVID-19 beberapa hari belakangan, juga mewaspadai lonjakan kasus COVID-19. Nah, kita juga akan melihat tujuan dinaikannya status PPKM level 3 di sejumlah wilayah ini seperti apa. Kita lihat dalam infografis berikutnya pemirsa terkait dengan tujuan diselenggarakannya PPKM level 3 ini. Karena memang untuk tangkal varian Omikron ini ada sejumlah kesetaraan yang harus dilakukan ya, atau menyasar dengan kelompok-kelompok tertentu. Di antaranya adalah warga yang belum divaksin, kemudian juga ada orang lanjut usia dan juga pengidap komorbid. Nah ini pemirsa, DKI Jakarta saja ini sudah mencatatkan lebih dari 15.000 kasus gelombang varian Omikron, di mana catatan ini lebih tinggi dari puncak kasus DKI Jakarta ketika menghadapi varian Delta. Diikuti oleh Jawa Barat, Banten, dan juga Bali. Penambahan kasus harian Provinsi DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jogja, dan Bali per 7 Februari ini berada di angka 26.121 kasus ya. Menko Marves menyatakan aturan PPKM level 3 ini diberlakukan secara lebih terarah. Kita lihat apa saja aturannya terkait dengan aturan PPKM level 3 dalam infografis berikut ini. Beda PPKM level 3 sekarang dibandingkan dengan PPKM level 2 saat ini, diantaranya adalah terkait dengan warung makan dan kafe yang buka sampai pukul 21.00. Kemudian maksimal kapasitasnya 60%. Kalau waktu itu kita lihat di PPKM level 2 sebelumnya, kalau terkait dengan kafe atau juga restoran yang buka jam malam ini sampai pukul 00 waktu setempat ya. Tapi sekarang dibatasi hingga 21
waktu setempat. Kemudian juga bioskop boleh tetap buka, tapi dengan catatan anak di bawah usia 12 tahun ini boleh masuk, namun harus sudah menerima vaksin dosis pertama. Beda dengan PPKM level 2 di mana anak usia 12 tahun boleh masuk mal dan boleh masuk ke area bioskop. Nah, kita lihat lagi kalau tempat ibadah juga disamaratakan maksimal kapasitas 50% saja. Sementara untuk kegiatan seni budaya maksimal pengunjung 25%. Kita akan lihat lagi bedanya PPKM level 3 yang diterapkan sekarang atau sejumlah aturan-aturannya yang dilakukan untuk PPKM level 3 ini. Kita lihat di infografis sebelumnya, ini ada informasinya pemirsa. Yang pertama adalah terkait dengan industri yang berorientasi ekspor dan domestik beroperasi 100%. Dengan catatan minimal 75% sudah divaksin lengkap dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian untuk mal dan supermarket juga bisa buka hingga pukul 21 dengan catatan maksimal kapasitas 60%. Serta anak di bawah usia 12 tahun boleh masuk mal dengan minimal vaksin dosis pertama. Jadi ini catatannya ya, anak usia di bawah 12 tahun boleh masuk mal asal ada catatan vaksin dosis pertama. Nah, kita lihat lagi untuk tempat hiburan boleh buka maksimal dengan kapasitas 35% dengan menyatakan atau menyertakan bukti vaksinasi di bawah usia 12 tahun. Sekali lagi, pemberlakuan PPKM level 3 ini diberlakukan karena peningkatan bor di sejumlah rumah sakit. Di Jakarta saja pemirsa bor sudah mencapai 63%. Lantas apa langkah yang dilakukan Provinsi DKI Jakarta yang mencatatkan kasus COVID-19 tertinggi saat ini? Kita lihat langkah-langkah dari Pemprov DKI Jakarta hadapi gelombang ketiga COVID-19. Yang pertama terkait pengaturan pembatasan pergerakan masyarakat. Kemudian juga pengawasan terhadap kepatuhan dari protokol kesehatan, meningkatkan kapasitas rumah sakit dan tentunya mempercepat vaksinasi. Kita akan menyimak apa tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta terhadap pemberlakuan dari PPKM level 3 ini. Anies Baswedan menyatakan kami akan melakukan pengawasan bersama agar itu dipatuhi masyarakat. Yang kedua, tugas kami adalah turut membantu mempercepat vaksinasi agar COVID-19 ini cepat melandai. Demikian pemaparan kali ini pemirsa. Sisi Metropolitan masih akan kembali untuk Anda usai jeda. Kita akan menyimak mampukah PPKM level 3 untuk tekan dan usir varian Omikron dari ibu kota. Informasinya sesaat lagi. Pemerintah telah menaikkan level PPKM ke level 3 untuk sejumlah wilayah aglomerasi. Apakah strategi ini cukup untuk menahan gelombang ketiga COVID-19 yang ada di 3 provinsi? Angka hariannya bahkan telah melampaui puncak gelombang kedua sebelumnya. Kita akan membahasnya dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Heri Trianto. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Mbak Nela, salam sehat. Ya, salam sehat selalu Pak Heri. Mampukah PPKM level 3 ini kalau Anda lihat dapat menekan angka kasus COVID-19 utamanya terkait dengan varian Omikron? Iya, kalau lihat dari bagaimana pemerintah membatasi melalui PPKM level 3 ini, situasinya tentu jauh berbeda dari level sebelumnya. Mudah-mudahan ini juga dimengerti oleh masyarakat untuk kemudian tidak memaksakan diri bepergian dalam situasi seperti sekarang, apalagi perkantoran juga hanya dibatasi hingga 25% yang non esensial gitu ya, yang esensial 50%, tetapi kemudian di tempat-tempat publik juga dibatasi sedemikian rupa ya. Pusat perbelanjaan hanya 60%, jam buka juga dibatasi, restoran 60%, tempat-tempat hiburan atau tempat olahraga publik itu juga dibatasi hanya 25%. Tentu saja ini akan terlihat nanti indikasinya dari indeks mobilitas masyarakat ya, ketika apakah masyarakat cukup patuh, karena memang satgas-satgas di daerah dan lain-lain itu juga sedang melakukan penegakan hukum di sana.
Jadi ini akan kita lihat dalam 1 bulan ke depan, satu pekan ke depan untuk kita evaluasi lagi. Dan tentu saja kita juga melihat tren penularan harian, di mana tadi juga disebutkan di 3 provinsi angkanya sudah melampaui dari puncak Delta, tetapi kalau dari sisi hospitality-nya juga jauh lebih sedikit. Demikian. Baik, nah kalau Pak Heri sendiri melihat mengapa terlihat ya atau terkesan pembatasan ini lebih longgar dari PPKM dengan level yang sama sebelumnya? Iya, memang kita harus menyesuaikan beberapa hal ya, diantaranya dari sisi industri agar tetap bisa berjalan, terutama yang berorientasi ekspor dan juga untuk keperluan domestik yang memang diperlukan oleh masyarakat. Jadi setelah 2 tahun ini kita mengalami pandemi, mestinya kita semua juga sudah belajar banyak, tahu bagaimana cara terhindar dari penularan, pun ketika kita menghadapi varian Omikron yang memiliki kecepatan penularan hingga 5 kali lipat. Pak Heri, apa penjelasannya PPKM level 3 saat ini dikatakan lebih terarah gitu, yang menyasar kelompok rentan, lansia, dan juga orang-orang yang belum divaksin? Ya, tentu saja ini kita berdasarkan evaluasi data yang data epidemiologi yang kita kumpulkan. Misalnya, memang tingkat hospitality sekarang ini cukup rendah. Bor rumah sakit itu juga di level 18%, kendati sekarang kasus aktifnya itu sudah melampaui kasus aktif ketika gelombang pertama. Waktu itu 176.000. Waktu itu juga kita bisa merasakan betapa di gelombang pertama Februari tahun lalu keterisian rumah sakit itu melebihi 50%, bahkan beberapa provinsi itu mencapai 80%. Tapi sekarang kita masih cukup bisa menahan ya, dan kita juga ada metode juga telemedicine karena memang yang gejala ringan dan tanpa gejala diharapkan bisa melakukan isolasi mandiri jika memiliki tempat isolasi yang memadai. Kalau mereka nggak punya, kita siapkan isolasi terpusat yang disiapkan oleh pemerintah agar kemudian ketika dia melakukan isolasi tidak menulari keluarganya, seperti itu. Jadi diharapkan ini memang berbeda, treatmentnya juga sudah berbeda, karakter varian yang menular juga berbeda. Kenapa kemudian kita fokus untuk melindungi kelompok rentan? Karena kematian yang kita dapatkan dalam beberapa pekan terakhir ini umumnya memang menimpa kelompok rentan dan juga mereka yang belum divaksin. Umumnya memiliki komorbid dan dengan usia lanjut. Ini yang benar-benar harus kita lindungi. Makanya Pak Luhut kemarin mengatakan agar lansia di atas 60 tahun sebaiknya tidak keluar rumah dulu dalam beberapa pekan. Karena memang kalau dari data kematian 140.000 lebih sekarang di Indonesia, itu 80% kematian itu berasal dari kelompok umur 48 tahun ke atas. Baik, Pak Heri, Menko Marves juga menyatakan bahwa menaikkan PPKM dengan status level 3 ini di sejumlah wilayah aglomerasi dan juga wilayah-wilayah lainnya di Jawa Bali ini adalah selain karena kenaikan kasus tetapi juga hasil tracing yang rendah. Nah, seperti apa tanggapan Anda? Memang wilayah-wilayah ini masih rendah, terutama aglomerasi Jabodetabek, Pak Heri? Ya, rasanya sih kalau aglomerasi tracingnya jauh lebih baik ya dibandingkan dengan provinsi-provinsi di luar Jawa. Semua ini juga tergantung juga dari satu memang tracing dari masing-masing petugas kesehatan di daerah. Kemudian yang kedua juga sangat ditentukan oleh ketersediaan laboratorium. Misalnya di Jabodetabek gitu ya, sekarang kan ketersediaan laboratorium sekarang juga jauh lebih besar. Jadi kita juga tidak bisa mengatakan juga sekarang ini tracingnya lebih rendah karena memang pada kenyataannya testingnya itu sudah sangat tinggi ya, di atas 300.000, 250, 300.000 per hari. Rasanya itu sudah cukup memadai buat Indonesia kayak gitu. Tetapi tentu saja penting kita untuk memastikan tracing yang terarah. Provinsi-provinsi yang tracingnya masih terbatas tentu kita dorong karena saat ini juga laboratorium juga semakin tersebar. Kita memiliki laboratorium untuk COVID itu udah di atas 800. Nah, dibandingkan dengan awal pandemi waktu itu kita hanya memiliki 14 laboratorium. Jadi rasanya agak susah juga mengatakan bahwa tracing kita kurang, kendati kemudian banyak hal yang perlu diperbaiki.
Baik Pak Heri, terakhir selain menaikkan PPKM, apalagi langkah yang dilakukan untuk menahan laju ganasnya gelombang varian Omikron ini Pak Heri? Ya, fokus pemerintah sekarang di samping kemudian menyiapkan treatment yang memadai untuk penderita ya, mereka yang tertular, tentu saja kita akan gencarkan bagaimana upaya menyelesaikan persoalan di hulu ini. Jadi mencegah penularan tidak meluas dengan tentu saja caranya masyarakat sudah tahu bagaimana patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan 3M. Rasanya ini seperti membosankan, tetapi memang inilah saat ini pilihan kita untuk kemudian bisa terhindar. Karena pun kita juga tahu bahwa ketika sudah divaksin lengkap, orang juga masih bisa tertular. Agar tidak tertular ya cara satu-satunya saat ini yang efektif adalah menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tentu saja rajin mencuci tangan. Baik, Kabid Komunikasi Satgas COVID-19 Bapak Heri Trianto, terima kasih Pak sudah bergabung di kesempatan Sisi Metropolitan kali ini. Salam sehat.